Selamat bertemu kembali dalam memanfaatkan Google Form untuk pembuatan kuesioner ataupun untuk pendaftaran secara online. Kita akan membuka kembali aplikasi Google Form yang pernah kita buat. Ini pembuatan pendaftaran lomba website menggunakan Google Form. Kita akan pelajari tentang menu lain dalam Google Form ini. Kalau menu utamanya waktu itu sudah kita pelajari bersama, kita akan memasuki ke menu setelan atau setting. Dalam menu setelan ini ada 3 bagian yang akan kita pelajari: bagian umum, bagian presentasi, dan bagian kuis. Mulai dari bagian umum. Poin pertama, jika kotak ini ditandai, Google Form akan menambahkan pertanyaan di kuesioner mengenai email responden yang harus diisi. Jika ini ditandai, responden akan menerima link di email berupa salinan dari kuesioner yang dikirim. Ini ada 2 pilihan jika responden memintanya atau selalu menerimanya. Berikutnya adalah perlu masuk atau pembatasan tanggapan. Jika kotak ini ditandai, maka akan dibatasi 1 responden, 1 kuesioner yang dikirim. Responden harus memiliki Google account, jadi tidak bisa mengirimkan jawaban berikutnya. Bagian bawah, responden dapat, jika ini ditandai, akan memunculkan link setelah pengiriman kuesioner untuk mengedit jawaban sebelumnya. Kotak di bawah untuk melihat summary chat dan teks responses atau jawaban pertanyaan di kuesioner yang berupa teks. Sini. Ini juga ada batasan file yang bisa diupload, batasan ukuran maksimumnya. Jika sudah, kita masuk ke berikutnya, bagian presentasi. Bagian presentasi yang paling awal, jika ditandai, ketika mengisi kuesioner, responden dapat melihat nomor halaman yang sedang diisi dari total halamannya. Sedangkan bagian berikutnya adalah untuk acak urutan pertanyaan. Jika ditandai, maka setelah pengiriman kuesioner akan muncul link yang dapat digunakan untuk mengirim kuesioner baru, berguna untuk interviewer yang membawa device untuk interview responden. Dengan di sini ada pesan konfirmasi, isi pesan konfirmasi setelah pengiriman kuesioner. Berikutnya kita akan masuki bagian berikutnya, bagian kuis. Di bagian kuis ini ada beberapa bagian yang bisa kita lihat. Tombol geser,
Jika kita geser ke kanan, aktif. Untuk melihat kuesioner menjadi kuis, mengaktifkan menjadi kuis. Bagian bawahnya, setelah kuesioner dikirim, akan terdapat link di mana responden dapat melihat skornya. Dengan di bawahnya, responden akan menerima skor di email mereka setelah owner merilis skor responden tersebut. Kita lihat bagian paling bawah. Ini ada beberapa opsi yang dapat dilihat. Di sini responden ketika membuka kembali kuesioner yang disubmit. Ini ada beberapa opsi yang dapat dilihat responden ketika membuka kembali kuesioner yang sudah dikirim. Ini opsi pertanyaan tak terjawab. Ini opsi jawaban yang benar. Dan yang terakhir adalah nilai poinnya. Setelah selesai pengaturan, kita bisa memilih tombol simpan. Ini untuk bagian setting. Sekarang kita akan pelajari berikutnya tentang bagian kirim. Di sini ada beberapa hal yang akan kita pelajari. Yang pertama, jika kotak ini ditandai, Google Form akan menambahkan pertanyaan mengenai email responden yang harus diisi. Jadi ini alamat emailnya. Diisi. Kemudian ini judulnya, subjek pendaftaran lupa online. Form kuesioner di body email ini akan muncul juga. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian berikutnya. Ini adalah link panjangnya. Kalau mau diperpendek tinggal kita klik sini. Nah, jadi pendek, diperpendek, linknya akan lebih pendek. Nanti bisa kita salin, kita kirim ke media sosial, bisa lewat Facebook, bisa lewat Twitter, sebenarnya bisa juga dengan media yang lain dengan mengcopy bagian link ini. Oke, kita selesai. Kita masuk ke bagian ini, respon. Klik tab ini, respon untuk mendapatkan summary data dan individual data. Respon ini bisa berarti jumlah responden jika setiap responden hanya mengirimkan satu jawaban. Ini contoh data dari satu responden. Angka ini menunjukkan jumlah data yang sudah masuk real time ke dalam kuesioner. Sedangkan bagian ini jika kita klik untuk menu lain-lain seperti mencetak jawaban, untuk menghapus data, dari sini untuk mendownload hasil dari respon peserta. Berikutnya adalah bagian ini untuk mendownload data ke dalam spreadsheet atau Google Sheet. Kita aktifkan, akan muncul Google Sheet-nya. Di
Ini kapan kuesioner ini dikerjakan atau pendaftaran dilakukan, pengirimannya. Ada nama lengkap, nama panggilan, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat domisili, alamat sekolah. Ada kelas 9. Ada judul websitenya, ada foto kartu identitas akan muncul di sini. Ada foto peserta akan muncul di sini. Nah, begitu. Demikian untuk penjelasan dari tampilan Google Form di bagian setelan, setting, bagian kirim, dan bagian respon. Mari kita masuki bagian pertanyaan. Kita lihat lagi yang sudah kita buat. Kita akan mengaktifkan menu add-on untuk pembatasan pengerjaan kuesioner ini. Kita buka menu lainnya, kita klik add-on, kemudian kita pilih di sini form limiter. Kita klik aktifkan, kita install form limiternya. Lanjutkan. Kita pilih akunnya. Izinkan. Terinstall, sudah muncul di sini ya. Kita selesai. Nah, di sini kita bisa atur kapan kuesioner ini bisa mulai dikerjakan atau kapan kuesioner ini bisa ditutup. Kita setting tanggal, ini mulai set. Nah, kita oke, kita aktifkan di sini. Kemudian waktunya ini bisa kita atur mulai jam berapa, bisa kita pilih menitnya ke berapa. Oke, set. Baik, di sini sudah aktif ya. Di samping lewat add-on, kita bisa membatasi pengerjaan kuesioner ini atau formulir pendaftaran online ini. Kapan kita tutup, kita bisa mengaktifkan juga lewat tombol ini, menerima tanggapan. Jika ini kita tutup, maka sudah tidak bisa lagi dibuka link yang kita berikan. Google Form akan menutup secara otomatis link yang sudah kita berikan. Jika ingin membuka kembali, untuk dikerjakan kembali, bisa kita aktifkan lagi melalui tombol geser ini. Oke, sampai di sini. Untuk berikutnya silahkan diperiksa lagi settingan yang sudah kita buat sebelumnya.
Oke, selamat mencoba. Terima kasih.